Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akil Hunta, jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga kelas A. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai materi dari makalah yang saya susun dengan judul Respirasi Aerob dan Mitokondria sebagai Fungsi Respirasi. Sebelum masuk pada materi, saya awali dulu dengan penjelasan dari metabolisme. Metabolisme merupakan totalitas proses kimia di dalam tubuh. Metabolisme meliputi segala aktivitas hidup yang bertujuan agar sel tersebut mampu untuk tetap bertahan hidup, tumbuh, dan melakukan reproduksi. Metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Anabolisme adalah pembentukan molekul-molekul besar dari molekul-molekul kecil, misalnya pembentukan senyawa seperti pati, selulosa, lemak, protein, dan asam nukleat. Sedangkan katabolisme adalah penguraian molekul besar menjadi molekul-molekul kecil. Prosesnya melepaskan energi, contohnya respirasi. Ya, pada materi ini saya hanya akan menjelaskan tentang katabolisme pada respirasi. Ya, respirasi terbagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Pada materi ini yang akan dibahas yaitu respirasi aerob serta mitokondria sebagai tempat berlangsungnya proses respirasi aerob. Langsung saja, apa itu respirasi aerob? Respirasi aerob adalah reaksi katabolisme yang membutuhkan suasana aerobik sehingga dibutuhkan oksigen, dan reaksi ini menghasilkan energi dalam jumlah besar. Energi ini dihasilkan dan disimpan dalam bentuk energi kimia yang siap digunakan, yaitu berupa ATP. Respirasi aerob memiliki 4 tahap, yaitu yang pertama glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron. Yang akan saya bahas pertama yaitu glikolisis. Glikolisis merupakan tahap pertama dari respirasi aerob yang terjadi di dalam sitoplasma. Pada tahap ini, molekul glukosa akan diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Hasil penguraian molekul glukosa pada glikolisis berupa molekul ATP, berupa 2 molekul ATP, 2 molekul asam nukleat, 2 molekul NADH, dan selanjutnya proses daripada glikolisis akan saya jelaskan. Yaitu yang pertama, glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. ATP harus dipecah menjadi ADP karena dibutuhkan sumber energi. Kemudian glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-fosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. Fruktosa 1,6-fosfat dipecah menjadi 1 molekul gliseraldehid 3-fosfat dan 1 molekul dehidroksiaseton fosfat atau DHAP. Molekul DHAP diubah menjadi senyawa PGAL sehingga terbentuk 2 molekul PGAL. Molekul PGAL diubah menjadi senyawa 1,3 bifosfat gliserat dengan cara mengikat PI. Setiap 1 molekul PGAL menghasilkan 1 NADH. Kemudian 1, bifosfat gliserat diubah menjadi 3 fosfogliserat. Pada reaksi ini dihasilkan ATP sebagai sumber energi. Kemudian 3 fosfogliserat diubah menjadi 2 fosfogliserat. 2 fosfogliserat diubah menjadi senyawa PEP. Kemudian PEP diubah menjadi asam pirufat disertai pembentukan ATP. Tahap kedua setelah glikolisis yaitu dekarboksilasi oksidatif. Tahap ini berlangsung di dalam mitokondria. Reaksi pertama diawali dengan perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A atau asetil CoA. Perubahan tersebut menghasilkan molekul CO2 dan NADH. Selanjutnya, proses daripada tahap ini yaitu yang pertama, asam pirufat yang terbentuk pada tahap glikolisis akan melepaskan gugus karboksilat COO-. Gugus tersebut akan diubah menjadi CO2. Sisa atom C di dalam bentuk CH3COO- akan mentransfer kelebihan elektronnya pada molekul NAD+ menjadi NAHD. Untuk CH3COO- akan diubah menjadi asam asetat. Kemudian asam asetat akan berikatan dengan koenzim A membentuk asetil koenzim A atau asetil CoA. Pada tahap ketiga yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs adalah tahap ketiga daripada serangkaian proses respirasi aerob. Pada tahap ini akan dihasilkan 2 molekul ATP, 6 molekul NADH dan 2 molekul FADH2 dan 4 molekul
CO2. Kemudian proses daripada siklus Krebs yaitu yang pertama asetil koenzim A 2 atom C berkaitan dengan asam oksaloasetat membentuk asam sitrat. Itulah mengapa siklus Krebs biasa disebut dengan siklus asam sitrat. Asam sitrat diubah menjadi asam isositrat. Asam isositrat diubah menjadi asam A-ketoglutarat. Reaksi ini disertai pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Asam A-ketoglutarat diubah menjadi suknisil-CoA yang memiliki 4 atom C. Reaksi ini juga disertai pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Suknisil-CoA yang terbentuk diubah menjadi asam suksinat. Reaksi ini menghasilkan GTP. Selanjutnya GTP diubah menjadi ATP. Lalu asam suksinat diubah menjadi asam fumarat disertai pembentukan FADH2. Asam fumarat yang terbentuk diberi tambahan air agar berubah menjadi asam malat. Asam malat diubah menjadi asam oksaloasetat kembali disertai pembentukan NADH. Nah, kemudian tahap selanjutnya yaitu transport elektron. Tahap ini merupakan tahap akhir pada respirasi aerob yang disertai pembentukan ATP paling banyak. Transfer elektron berlangsung di dalam kristal, yaitu membran dalam mitokondria. Kemudian prosesnya yaitu yang pertama, NADH mampu menghasilkan elektron berenergi tinggi melalui proses oksidasi. Lalu elektron tersebut ditransfer ke koenzim Q. Oleh karena tingginya energi elektron, ADP dan fosfat anorganik bersatu membentuk menjadi ATP. Koenzim Q akan dioksidasi oleh sitokrom B. Akibatnya koenzim Q akan melepaskan elektron dan 2 ion H+. Kemudian sitokrom B akan dioksidasi oleh sitokrom C sehingga dihasilkan energi cukup tinggi. Akibatnya ADP dan fosfat anorganik akan bersatu membentuk ATP. Tahap selanjutnya yaitu sitokrom C akan mereduksi sitokrom A. Kemudian sitokrom A akan mengoksidasi sitokrom A3. Reaksi ini juga memicu bersatunya ADP dan fosfat anorganik membentuk ATP. Kemudian sitokrom A3 dioksidasi oleh sebuah atom oksigen. Hasil akhir dari reaksi ini adalah terbentuknya molekul H2O. Jika seluruh ATP dijumlahkan mulai dari glikolisis sampai transfer elektron akan dihasilkan 36 ATP. Nah, kemudian selanjutnya kita beralih pada materi mitokondria. Apa sih itu mitokondria? Mitokondria adalah pembangkit tenaga sel. Mitokondria memakai oksigen, lemak, dan gula untuk membuat adenosin trifosfat atau ATP. Proses ini dikenal sebagai respirasi sel. Mitokondria memiliki beberapa struktur yang membantu pembentukan sel, yaitu yang pertama lipid layer yang terdiri atas membran luar dan membran dalam. Yang kedua yaitu kompartemen yang terdiri atas matriks dan ruang antar membran. Mitokondria juga memiliki fungsi yaitu yang pertama memproduksi energi, mengatur kematian sel, menyimpan kalsium dan memproduksi panas tubuh, membangun bagian-bagian dari darah dan hormon, mendetoksifikasi amonia, dan yang terakhir mengawasi pertumbuhan sel. Ya, itulah penjelasan dari makalah yang saya susun. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan materi tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.